Bagaimana hukumnya menahan buang air kecil ketika sholat? Yuk, tanya Ustadz. Saya mau tanya Ustadz, saya kan pernah waktu jamaah tuh rasanya menahan buang air kecil. Nah itu sebaiknya saya tinggal sholatnya atau saya tahan dulu sampai sholat selesai. Tapi kalau saya tinggal sholatnya, nanti saya nggak dapat pahala jamaah dong Ustadz. Itu kayak apa hukumnya? Imam Muslim dalam kitab hadisnya membuat satu bab khusus tentang membahas pertanyaan tersebut. Bab itu berjudul Babu Karahatis Shalah bihadratit ta'amil ladzi yuridu aklahu fil hal wa karahatis shalah ma'a mudafa'atil akhbatsain. Bab tentang makruhnya salat ketika hidangan makanan yang dia makan telah hadir, dan makruhnya salat orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Beberapa hadis beliau cantumkan, tapi ada yang spesifik. Nabi katakan dalam satu hadisnya, la sholata bihadratit ta'am wala huwa mudafi'atul akhbatsain. Tidak sempurna sholat orang yang sudah ada makanan yang dia pengen makan, dan juga tidak sempurna sholat bagi orang yang menahan buang air kecil atau air besar. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kesimpulan terhadap hadis tersebut tentang makruhnya sholat orang yang sudah siap makan lalu dia tinggalkan, dan makruhnya orang yang sholat ketika menahan buang air kecil dan buang air besar. Alasan beliau katakan, lima fihi min istighalil qalbi bihi wa dhihabi kamal khusyu, karena itu akan menyibukkan hati dan akan menghilangkan sempurnanya kehusuan. Jadi makruh hukumnya karena akan menghilangkan fokus kita dalam sholat. Lalu bagaimana ketika dihadapkan dengan dua pilihan? Kalau terus kita ikut jamaah, kalau kita buang air kecil, kita akan ketinggalan jamaah. Ada kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid aula min jalbil masolih. Mencegah berbagai kerusakan itu lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kebaikan. Berjamaah itu baik, pahalanya berlipat-lipat 27 derajat. Tetapi kalau kita paksakan, maka ada yang rusak. Ruh sholat adalah khusyuk. Nah ketika kita terus paksakan, maka kita akan kehilangan khusyuk. Maka ini tentu lebih besar mudaratnya. Sehingga ada kaidah lain mengatakan, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima. Apabila ada dua mudarat yang saling berhadap-hadapan, maka peliharalah yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil. Maka dalam kasus ini lebih baik kita kencing dulu, buang air kecil dulu, lalu kita sholat walaupun kita sholat sendirian, karena menjaga kekhusyuan dalam sholat.